Shalom, selamat datang di Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Hari ini kita akan beribadah online. Dan hari ini firman kita akan dibawakan oleh Pastor Belsa Erbandi. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah ini, kita siapkan hati kita. Kita tunduk di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik bagi kami, Yesus. Bagi kami, Kau menebus setiap kami. Dan kami hari ini datang dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Dan kami hanya bisa membalas dengan pujian dan sembah kami kepada-Mu Yesus.
Engkau memenangkan setiap kami Tuhan. Oleh karena pengorbanan-Mu saat ini kami berada di sini. Hanya pujian sembah kami Tuhan. Hanya pujian sembah kami yang dapat kami berikan kepadamu Yesus.
syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu Tuhan. Setiap kami dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Bapa, kiranya Kau pakai hamba-Mu Tuhan. Kau pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan untuk menaburkan firman-Mu saat ini. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan dan telinga kami Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk tempat firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa kabar? Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta tetap terus semangat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita telah sampai di minggu kedua di bulan Januari, tepatnya di tanggal 10 Januari, di tahun yang baru, tahun 2021. Dan suasana tahun baru tentu masih ada dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa biarlah tahun 2021 boleh menjadi tahun di mana kita memiliki masing-masing pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Dan yakinlah Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Meskipun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kalau kita berkaca dari pengalaman 2020, mungkin ada sebagian orang yang merasa takut dan khawatir melangkah di tahun yang baru, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah buat kita semua. Jadi tetap terus semangat dan ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari 3 ayat, tepatnya di Perjanjian Lama, di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 22, 23, dan 24. Nanti seperti biasa utuhnya, secara keseluruhan saudara dapat membacanya masing-masing di rumah. Judulnya di Alkitab LAI ialah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Saya ulangi sekali lagi 2 Samuel 12 ayat 22 sampai 24. Saya akan bacakan buat kita semua, demikian firman Tuhan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Ayat 24a, kita baca bagian A-nya saja. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mau bagikan buat setiap kita tentang life goes on. Kalimat life goes on mungkin tidak asing di telinga setiap kita. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti kurang lebih bahwa hidup berjalan terus. Life goes on. No matter what happened, no matter what had happened, atau no matter what will happen, apa yang terjadi sudah terjadi dan yang akan terjadi, ya hidup itu seperti roda akan terus berputar. Kenapa saya membagikan tentang ini? Karena kita masih dalam suasana tahun baru 2021, ingat kehidupan itu tetap terus berlanjut. Jadi jangan sampai ketinggalan track. Jadi juga jangan sampai kita hanya bersauh ke masa lalu saja, tapi terus berjalan dan berjalanlah bersama dengan Tuhan, kita tidak pernah sendiri. 2021 masih panjang ke depan, tentu saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah buat kita semua, masing-masing saudara dan saya. Dan saya berdoa seperti yang saya katakan di awal, biarlah 2021 menjadi tahun pengalaman unik saudara dengan Tuhan. Nah, kenapa saya ambil dari dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-12? Karena judulnya itu sendiri, Nathan memperingati Daud, lalu kemudian Daud menyesal. Kita semua tahu cerita tentang Daud. Daud adalah raja bangsa Israel, dia seorang pemazmur juga. Dan Daud ini menjadi tolak ukur raja-raja Israel di kemudian hari. Daud juga seorang manusia biasa, oleh karena itu Daud juga pernah berbuat kesalahan dan kekilafan. Apa yang diperbuat Daud? Daud pernah tidur dengan Batsheba. Pada waktu itu Batsheba statusnya masih menjadi istri orang, istri Uria. Tetapi apa yang terjadi? Daud cepat berbalik, dia bertobat. Itu dibuktikan di dalam cerita 2 Samuel 12 ini, Tuhan mengutus seorang nabi, bukan nabi besar, namanya Nathan. Istilahnya tidak setara lah gitu. Kalau nasional, tingkatannya nasional. Kalau provinsi, tingkatannya provinsi. Tuhan mengutus nabi kecil kepada pemimpin nasional, kepada Daud untuk menegur. Tapi puji Tuhan, Daud ini memiliki kerendahan hati sehingga dia mendengar, dia bertobat dan dia berbalik kepada Tuhan. Lalu kemudian Mazmur 51 juga dia mencatat tentang pengakuan dosa. Dia benar-benar menyesal dan berbalik kepada Tuhan. Nah, menariknya anak dari hasil perselingkuhan ya dengan Batsheba ini sakit.
lalu dying, hampir mati. Dan memang pada akhirnya Alkitab mencatat anak itu mati. Kemudian Daud memang mempersunting Batsheba dan kemudian mereka memiliki anak kemudian yang kita kenal dengan nama Salomo, yang kemudian menjadi seorang raja dengan nama Raja Salomo. Nah, pada waktu anak sebelum Salomo ini anak dari perselingkuhan Daud ini sakit, ya, Daud ini benar-benar berdoa, bergumul dengan Tuhan, berpuasa supaya akhirnya anak ini mengalami kesembuhan dan hidup. Tetapi kata Tuhan berbeda dengan kata hati Daud. Alkitab mencatat akhirnya memang anak ini mati. Dan menariknya di ayat 22, 23 dan 24, kemudian Daud ya sudah, dia membereskan dirinya, dia berdiri, dia makan, lalu kemudian dia menghibur istrinya. Ini kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, kalau kita ada di posisi di sebelah Daud, kita mungkin akan gagal paham. Kok Daud bisa secepat itu? Dikatakan di ayatnya yang ke-22, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku. Ayat 23, tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Ayat yang ke-24, kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Kemudian dia beraktivitas seperti sedia kala. Dengan kata lain dari 3 ayat ini, saya sedang tidak membahas tentang dosa Daud di masa lalu atau pertobatan Daud, tapi saya membahas dari sudut lain tentang life goes on. Ya udah, hidup berlanjut. Daud punya pokok doa, dia berdoa memohon A, tetapi Tuhan menjawab B, dia tidak marah kepada Tuhan, dan dia melanjutkan kehidupannya. Karena dia tahu dia sudah berdoa memohon kesembuhan anak itu supaya anak itu tidak mati, tapi Tuhan berkehendak dan berkata lain anak itu pada akhirnya mati. Lalu apakah Daud meraung-raung, lalu kemudian Daud bersauh kepada masa lalu, atau Daud stuck di masa kini, tidak bisa melangkah ke depan? No. Dia bereskan dirinya, dia hibur istrinya, lalu dia berkata, sudah, saya sudah berdoa, Tuhan berkata B, ya sudah, hidup, dengan kata lain, hidup terus berjalan. Inilah yang bisa kita pelajari dari cerita Daud kali ini. Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari cerita Daud, tentang pertobatannya, tentang relasinya dengan Tuhan, tentang penyembahan. Tapi kali ini yang kita bisa pelajari adalah tentang life goes on, hidup berjalan terus. Saya juga percaya kita hari ini yang hidup di 2021, hidup berjalan terus loh. Makanya kita perlu syukuri bahwa kita bisa tiba di bulan Januari hari ini di minggu kedua di tahun 2021, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Apapun yang kita alami di masa lalu, secara khusus 2020 merupakan tahun yang tidak mudah. Saya percaya hidup berjalan terus, kita sudah ada di hari ini, ya sudah, majulah melangkah bersama dengan Tuhan. Seperti khotbah-khotbah saya sebelumnya, jadikanlah masa lalu itu sebagai pelajaran dan bahan evaluasi, tetapi kita bisa terus melangkah maju dengan Tuhan. Dan sekali lagi saya doa 2021 biarlah menjadi tahun berkat, tahun pemulihan, dan yang terutama tahun saudara boleh mengalami pengalaman unik dan pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. 3 hal yang bisa kita pelajari tentang life goes on dari cerita Daud tadi yang sudah berdoa, berpuasa, bergumul tentang anaknya, akhirnya Tuhan menjawab lain. 3 hal bisa kita pelajari. Yang pertama saya catat buat setiap kita, saudara, dari cerita tadi, saya ulangi di ayat yang ke-23. Jawab Raja Daud, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Hal pertama bisa kita pelajari tentang life goes on. Yang pertama dari cerita Daud, sadari bahwa ada hal-hal di kehidupan kita yang berada di luar kendali kita. Jadi yang pertama, sadari mulai hari ini bahwa ada hal-hal di kehidupan kita ini yang berada di luar kendali kita. Kita harus sadar itu supaya kita tidak menjadi stres, kita tidak menjadi tertekan, kita tidak jatuh dalam depresi karena kita tidak bisa mengontrol semuanya. Ada hal-hal dalam kehidupan yang memang kita tidak bisa kendalikan, yang kita diajarkan untuk ya sudah pasrah sama Tuhan. Ya sudah berserah total, surrender sama Tuhan. Karena memang kita nggak bisa mengontrol itu semua. Contoh sederhana saja dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa ngontrol kalaupun misalkan kita melakukan ini, kita bertemu dengan orang itu di jalan. Kita kan nggak bisa kontrol. Nanti kalau ketemu orang itu gimana? Ya sudah, kalau bertemu ya puji Tuhan, tidak bertemu ya puji Tuhan. Jadi kita harus mulai realize bahwa kita ini hanya manusia biasa, tetapi kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Sehingga tentu ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Banyak di antara kita mungkin di luar sana yang mungkin memiliki power, memiliki relasi, mungkin memiliki kekuatan fisik yang hebat, sehingga merasa I can control everything. Tapi hari ini lewat cerita Daud tadi, Daud ini seorang raja, pemimpin tertinggi. Tapi toh dia tidak berkuasa atas nyawa anaknya dengan Batsheba.
anaknya yang pertama sebelum Salomo. Toh dia tidak berkuasa atas nyawa anak tersebut. Dari sini kita bisa belajar bahwa life goes on, ada hal-hal dalam kehidupan kita yang berada di luar kendali kita. Kalau itu sudah di luar kendali kita, ya sudah berserah pada Tuhan. Pasrahkan itu kepada Tuhan. Ya, saya mendorong kita semua untuk hari ini mulai menata emosi kita, mulai menata manajemen stres kalau orang psikologi bilang, sehingga kita nggak tegang gitu. Wah, saya harus begini keuangan, saya harus begitu menata sedemikian rapi. Boleh menata sedemikian rapi, boleh menata dengan baik, tapi in the end kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Itu semua di luar kendali kita, kendali utamanya ada di tangan Tuhan. Saya ingat sebuah cerita sejarah tentang seorang yang terkenal pada Perang Dunia Kedua, terkenal karena dia berbuat jahat ya. Siapa yang tidak tahu namanya Hitler, ya, penjahat perang. Hitler lah orang yang berada di balik Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Kedua ini sudah memakan korban jutaan jiwa, bukan hanya di satu benua tapi di banyak benua. Nah, Hitler pada waktu itu punya ambisi, dia ingin menguasai seluruh Jerman dan menguasai seluruh Eropa, bahkan juga berdampak kepada seluruh dunia. Dan kita tahu Hitler itu posisinya tuh sudah mutlak di Jerman pada waktu itu. Kalau kita baca sejarah, dia bukan hanya istilahnya kanselir, tapi dia menjadikan dirinya juga presiden Jerman, dia menjadikan dirinya pemimpin tertinggi Jerman, sehingga mutlak kuasa ada di tangan dia. Dan saat itu Jerman melakukan invasi kepada banyak negara di Eropa, tetapi menariknya hanya ada 2 negara, ya, kalau Italia pada waktu itu sekutunya ya dengan Mussolini pada waktu itu, tapi di luar Italia pada waktu itu hanya ada 2 negara yang tidak bisa dikuasai oleh Jerman, yakni Inggris dengan Rusia. Nah, menariknya pada waktu mau melakukan serangan ke Rusia, ada yang bilang bahwa mungkin salah strategi, tapi terlepas dari salah strategi atau tidak, pada waktu itu Hitler memerintahkan kepada jenderalnya untuk melakukan invasi mulai ke Rusia, dan itu dilakukan saat musim dingin. Dan pada akhirnya tentara Jerman itu sudah mati-matian untuk berusaha masuk ke perbatasan Rusia, sudah mulai merangsak masuk mendekati Moskow, tapi mereka kemudian tertahan karena ada badai salju yang luar biasa dan mereka tidak kuat, banyak yang mati, akhirnya mereka mundur ke Jerman. Dan di situ menurut cerita di buku yang saya baca, Hitler marah-marah, kenapa kita tidak bisa tembus? Lalu jenderalnya berkata, ya karena ini ada alam yang tidak bisa kita kuasai. Rusia itu terkenal akan dinginnya, lebih dingin daripada Jerman. Bulan November saja, November awal saja di Rusia itu, beberapa daerah di Rusia sudah -5. Apalagi masuk menyerang di bulan Januari, Desember, Januari, Februari. Itu sudah minus berapa. Tentara tidak ada yang kuat. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Walaupun mungkin kita petinggi, walaupun mungkin kita punya relasi yang banyak, walaupun mungkin kita kuat secara fisik, tapi ada hal yang tidak bisa kita kuasai, hanya ada di tangan Tuhan, makanya berserah kepada Tuhan. Jadi life goes on yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ada hal-hal dalam kehidupan kita ini yang berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, untuk memanage stres dan emosi kita, belajar berserah dan pasrah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, saya catat tadi kita sudah baca sebagian dari 2 Samuel pasal 12. Ini bercerita tentang Daud yang ditegur Nathan, kemudian dia bertobat, lalu anak dari hasil perselingkuhannya ini sakit, hampir mati, kemudian mati. Dan akhirnya setelah anak itu mati, ya sudah, Daud tidak marah-marah sama Tuhan, dia tahu itu keputusan Tuhan, dan dia terus melangkah maju. Kemudian Tuhan memberkati dia, setelah dia bertobat, dia menikah dengan Bathsheba, dia memiliki anak Salomo, dan Tuhan memberkati keluarga Daud, sehingga pada waktu Daud meninggal, Daud meninggalkan tahta yang sangat kokoh buat Raja Salomo. Dan di sini kita tahu hidupnya mengalami pengalaman dan cerita yang menarik setelah peristiwa Daud dengan Bathsheba ini. Yang kedua bisa kita pelajari tentang life goes on. Untuk kita harus belajar let go. Kita harus belajar merelakan, saudara. To say, ada satu kalimat ya, to say let's go, we must first let go. Saya ulangi, to say let's go, untuk berkata ayo melangkah ke depan, let's go, we must first say let go. Kita harus pertama-tama let go dulu. Jadi yang kedua, life goes on yang bisa kita pelajari. Yang kedua, kita harus belajar let go, merelakan akan hal-hal yang memang sudah terjadi dan kita tidak bisa merubah. Kalau tadi yang pertama kita sadar ada hal-hal yang berada di luar kontrol kita. Yang kedua, kalau dia sudah terjadi, ya sudah let go.
Kalau Tuhan sudah memanggil orang yang kita kasihi, ya sudah, let go. Kalau emang uang itu udah hilang, nggak bisa dibalikin, dan memang bukan berkat kita, ya sudah, let go. Nggak usah rasa kependam, sedih, emosi, kepahitan. Kalau memang kita akhirnya tidak bisa pergi ke tempat itu sesuai keinginan kita, ya sudah, let go. Kalau memang jabatan itu tidak jatuh ke tangan kita, ya sudah, let go, relakan. Kalau memang akhirnya kita tidak keturutan untuk memiliki ini itu, ya sudah, let go, relakan. Terkadang persoalan ini semua Tuhan izinkan supaya kita belajar rela loh, let go. Supaya kita hatinya tidak terikat pada sesuatu dan seseorang selain Tuhan itu sendiri. Belajar let go itu tidak mudah, apalagi kalau itu sudah melekat dalam diri kita. Mungkin kita yang selama ini sombong, let go, sombong itu dibuang. Mungkin selama ini kita sudah mengincar sesuatu, ya. Saya pernah kok ngalamin dulu waktu saya cari beasiswa zaman SMA, ternyata nggak dapet. Saya sempat marah, kecewa, kepikiran gitu. Tapi akhirnya saya belajar let go gitu. Ada orang yang mungkin sudah mengincar jabatan, ada orang sudah berharap dapat uang, ada orang yang kehilangan uang, kehilangan orang yang dikasih. Belajar untuk let go. To experience or to say let's go to the future, to a brighter future, we must first let go. Jadi hari ini belajar untuk let go. Apapun yang saudara sudah pernah alami di 2020, mungkin berat, tidak mudah. Ada yang mungkin pernikahannya tidak jadi terlaksana, mungkin di 2020. Ya sudah, peristiwa itu let go, relakan. Ada yang mungkin tidak naik jabatan, bahkan kehilangan, ya sudah, let go. Supaya 2021 boleh menjadi tahun cemerlang buat kita, belajar kita mulai hari ini. Let go sesuatu, relakan sesuatu yang memang tidak jadi jatah kita. Karena kita percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik. Saya ingat satu cerita tentang Ibu Suri Kerajaan Inggris. Jadi Ratu Inggris sekarang yang masih hidup namanya Ratu Elizabeth II, usianya 94 tahun, tahun ini 95. Dia punya ibu, waktu itu ibunya masih hidup, dikenal dengan nama Ibu Suri atau The Queen Mother. Ibu Suri ini wafat tahun 2002 dalam usia 101 tahun. Jadi Ibu Suri ini panjang umur sekali. Tapi tahukah saudara bahwa Ibu Suri ini tahun 52 sudah menjanda. Makanya sejak tahun 1952, Ratu Elizabeth naik tahta menjadi ratu menggantikan ayahnya yang wafat di usia 56 tahun. Ibunya pada waktu itu umurnya baru 51 tahun, sudah menjanda, ditinggal suaminya. Tapi dia masih hidup sampai 101 tahun, jadi dia 50 tahun menjanda. Karena ditinggal suami, istrinya ini, si Ibu Suri ini, ibunya Ratu Elizabeth yang sekarang, dia sudah wafat tahun 2002. Karena ditinggal suami, dia sempat berkabung, berlarut-larut dalam perkabungan, gak bisa terima. Kenapa suaminya sudah mengalami masa kecil yang tidak mudah, dididik secara keras, gagap pula, tidak sempurna atau mengalami disabilitas, tapi sekarang harus mati juga di usia muda. Dia sempat tidak terima dengan keadaan. Lalu apa yang terjadi? Kerajaan Inggris pada waktu itu mengalami tanda kutip seperti kesuraman karena keluarga kerajaan berada dalam kedukaan. Tapi setelah dia belajar let go, ada sahabat karibnya, saudara-saudara berkata, sudah Bu, lupakan, ya, raja sudah mangkat, sudah wafat, Tuhan sudah punya rancangan yang terbaik, ibu sekarang harus mendukung, menyokong putri ibu yang pada waktu itu tahun 52, umurnya baru 26 tahun, 25-26 tahun untuk memimpin negeri ini. Akhirnya dia bangkit, ya, dia mulai let go, dia sudah lepaskan itu, rasa duka, pedih, dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan memang mengaruniakan dia dengan berbagai pengalaman yang luar biasa. Akhirnya Ibu Suri ini mengalami popularitas yang tinggi. Dia populer luar biasa dan sampai akhir hayatnya dikaruniakan ekstra 50 tahun setelah dia menjanda. Dia wafat 2002 dengan penuh kejayaan dan memori yang indah luar biasa karena dia telah menjadi pemersatu ibu, pemersatu bangsa pada waktu itu. Jadi dari sini kita belajar bahwa tentang hidup itu berjalan terus. Kalau kita mau menyongsong sesuatu yang cemerlang di depan, belajar untuk let go tentang masa lalu yang mungkin gak menjadi jatah kita. Masa lalu yang mungkin membuat hati kita sedih, let go. Karena di depan Tuhan sudah siapkan kita untuk menyongsong perkara ajaib dengan Dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya catat buat setiap kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-24a. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Kalau dilanjutkan, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Jadi yang ketiga, pelajaran tentang life goes on, hidup berjalan terus. Yang ketiga, ya sudah, Tuhan mau untuk kita lanjut. Selama kita masih bernafas, lanjut jalani hidup ini dan tetap percaya kepada Tuhan.
Apapun yang terjadi di 2020, kalau kita masih bernafas sampai hari ini 10 Januari 2021, jalani hidup ini. Dan terus melihatnya ke depan, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Percayakan segala sesuatu. Ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti mengapa terjadi, tapi waktu nanti akan mengatakan alasan kenapa ini terjadi. Tidak bisa semua-mua dijelaskan sekarang, saudara. Tunggu saja waktunya Tuhan. Jadi tetaplah menjalani hidup ini terus sambil percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu nggak hanya, iya aku percaya Yesus itu Tuhan, tapi percaya dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada hal-hal rahasia-rahasia di balik pengalaman cerita kehidupan yang tidak bisa kita ketahui sekarang, menunggu nanti waktunya Tuhan. Ya, jadi saya pun juga percaya 2020 mungkin tahun yang tidak mudah buat saudara. Ada saudara yang mungkin sedih, trauma, tapi percayalah, jalani kehidupan di 2021 ini kita akan mengetahui mengapa ada hal-hal yang mungkin tidak enak kita alami karena Tuhan punya rancangan yang terbaik. Sebagai penutup, saya punya satu cerita. Kalau kita ingat cerita tentang menara WTC di New York yang dihantam oleh pesawat kemudian rubuh, peristiwa September 11, 2001. Ada satu cerita menarik di situ, ada seorang pemuda yang beberapa minggu sebelumnya interview di salah satu perusahaan yang ternama, lalu punya kantor di World Trade Center di New York City. Dia sudah melewati berbagai tahapan, tinggal wawancara, ternyata satu wawancara itu dia tidak diterima dan dia tidak bisa bekerja. Dan akhirnya pada waktu itu tanggal 11 September harusnya menjadi hari pertama bagi teman-temannya dan harusnya dia, tapi karena dia tidak lolos untuk masuk pertama kali ngantor di kantor tersebut yang ada di WTC, di salah satu lantai di WTC. Dan tanggal 11 September itu dia uring-uringan, dia tidur di kasur, dia nggak bangun karena dia sedih kok dia tidak ngantor di tempat gedung yang prestis. Ya, dia selama berminggu-minggu tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan dia melewati berbagai proses untuk masuk ke pekerjaan itu, tapi di tahap akhir kok dia gagal. Ternyata ketika dia setel TV, betapa terkejutnya dia 11 September itu ada satu pesawat yang akhirnya menabrak gedung yang harusnya dia kerja di situ, dan gedung World Trade Center itu dua-duanya roboh. Kita kenal semua dengan peristiwa menara WTC 11 September. Di situ dia baru tahu ternyata life goes on, ada hal-hal yang dia tidak bisa mengerti di masa lalu, dia sudah ada di sekarang, dia harus jalani, tetap percaya, dia baru mengerti ada rancangan keselamatan Tuhan. Bukan saya berkata bahwa orang-orang yang di WTC itu tidak mengalami keselamatan, bukan, tapi Tuhan punya rancangan sendiri, pengalaman sendiri dengan si anak ini. Yang tadinya dia sebel, nggak percaya sama Tuhan, benci dengan kehidupan, dan dia jadi mengerti bahwa ternyata di balik perkara-perkara kehidupan itu Allah punya maksud. Dan kalau kita bisa ada sampai detik hari ini, kita harus jalani sambil tetap terus percaya kepada Tuhan. Saya berdoa 2021 boleh menjadi tahun pemulihan, tahun berkat untuk kita semua, dan terutama tahun kita punya pengalaman yang unik bersama dengan Tuhan. Jadi life goes on, hidup terus berjalan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, sadari bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang berada di luar kontrol kita, berada di luar kendali kita. Jadi kalau kita nggak bisa kendalikan, nggak bisa kontrol, ya sudah, berserahnya sama Tuhan. Yang kedua, ada dalam kehidupan yang harus kita pelajari, yakni let go, merelakan. Mungkin merelakan sesuatu yang bukan menjadi bagian kita, jatah kita, bukan berkat kita, atau hal-hal yang menyedihkan, let go, lepaskan untuk kita move on, maju ke depan. Dan yang ketiga, kalau kita sudah ada sampai hari ini, jalani kehidupan ini. Jalani maju ke depan sambil tetap terus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman tersebut tertanam, berakar, bertumbuh, dan yang terutama hidup kami semua berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa bahwa setiap orang yang menonton dan mendengar program ini, jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan Engkau memberkati langkah kaki mereka, pekerjaan tangan mereka, usaha mereka, karir, bisnis, pelayanan, masa depan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Bersama dengan jemaat kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpin yang tertinggi, Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah. Para menteri-menteri, Panglima TNI, Kapolri, birokrat, semua gubernur, wali kota, bupati dimanapun berada diberkati Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang terdampak karena pandemi ini, para pengusaha, para pegawai atau pekerja, dan juga tenaga profesional, Engkau memberkati mereka. Mereka yang ada di garda terdepan melawan pandemi ini, secara khusus tenaga medis, Tuhan Engkau memelihara mereka. Dan gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun berada kami berdoa, Tuhan berkati, secara khusus gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, yang walaupun bulan ini masih beribadah secara online, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan menjaga seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memelihara, dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu kekal selamanya. Kami mau akhiri
ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.